أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله تحية مباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. الحمد لله الذي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المبعوث بأفصح اللغات، المبعوث بأسمى الصفات، بأسمى الآيات وأزكى الصفات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي النبيين والمرسلين وفي كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. Kaum muslimin, kaum muslimat, al-mu'minin, al-mu'minat, jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma barik lana fi syahri Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami dalam taat kepada bulan suci Ramadan. Kita juga baca doa yang Nabi ajarkan kepada Mu'az bin Jabal. Allahumma ya Allah, a'inna, bantulah kami ala zikrika, untuk ingat kepadamu, berzikir kepadamu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, beribadah dengan baik dan benar kepadamu ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari bersama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebagaimana ayat yang dibaca oleh anak kita tadi, bahwasanya Allah bersama beserta orang-orang yang bertakwa. Ali bin Abi Thalib mengatakan takwa itu al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah. Yang kedua, al-amal bin tanzil, mengamalkan isi Al-Quran. Yang ketiga, takwa itu ar-ridha bil qalil, rela dengan pemberian Allah walaupun tampak sedikit di mata kita. Itu yang terbaik. Takwa yang keempat, al-isti'dad li yaumir rahil, mempersiapkan hari kematian. Amal soleh diperbanyak. Selanjutnya kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Pada pagi ini kita diberi nikmat salat subuh berjamaah, karena Nabi Muhammad bersabda, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Siapa yang salat isya berjamaah, sama nilainya dengan ibadah salat sunnah setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama laila kullah. Adapun orang yang salat subuh berjamaah, sama nilainya dengan ibadah salat sunnah seluruh malam. Begitu pula kita hadir di taman surga setelah salat subuh di majlis zikir. InsyaAllah kita akan didoakan oleh para malaikat. Malaikat berdoa kepada orang yang masih di rumah Allah, mendengarkan kajian sambil berzikir kepada Allah. Malaikat berdoa, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunkan dosa mereka. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati mereka. Wa tub alaihi, ya Allah terimalah taubat mereka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya salawat beserta salam kepada Nabi junjungan, Nabi yang mulia, Nabi yang agung, Imamul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya khairal maulud, assalamu alayka ya ahsanal mawjud, assalamu alayka ya sahibal hawdil mawrud.
Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita berdoa semoga ibunda dari Ustaz Irsyad diberikan kesehatan di malam beliau WA yang 12 setelah pulangnya beliau dari agenda kajian Isra Mi'raj di Cerenti, tak dapat hadir bersama kita, guru kita tercinta pagi ini karena ibunda beliau kembali dibawa ke rumah sakit. Semoga ibunda kita semua, keluarga kita semua diberikan kesehatan, bukan hanya kesehatan, juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pada subuh yang mulia ini kami ingin menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Hud, surat ke-11 ayat yang ketiga. Ini tentangnya penting beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk ahlul istighfar, ahlul taubah, orang-orang yang senantiasa meminta ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah di antara rezeki, kemudahan rezeki Allah berikan kepada orang-orang yang senantiasa bertobat, apatah lagi istighfarnya itu di sepertiga malam. Sebagaimana Allah berfirman di surat Az-Zariyat, wa bil ashari hum yastaghfirun, di waktu malam, waktu sahur mereka beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada ibu yang berbahagia, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alistaghfiru rabbakum, dan hendaklah kalian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan kalian. Tsumma tubu ilaih, kemudian bertobatlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan taubat yang kita lakukan, istighfar yang kita baca, meminta kepada Allah, Allah berikan janjinya. Apa janji Allah? Yumatti'kum mata'an hasana. Allah akan berikan kepada kita nikmat. Yumatti'kum, nikmat yang terus menerus. Ila ajalin musamma. Yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma, pada batas waktu yang telah Allah tentukan. Pada orang-orang baik Allah perbaiki hidup mereka. Wa yu'ti kulladzi fadlihi fadlah, Allah akan berikan keutamaan. Allah berikan kepada orang-orang yang utama balasan keutamaan mereka. Allah berikan kepada mereka kebaikan. Kemudian di ujung ayat kata Allah Subhanahu wa taala, wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin kabir. Kalau kalian berpaling, kalau kalian durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku takut, Hud berkata kepada kaumnya, akan kalian ditimpa siksa pada hari kiamat. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam tafsir Jalalain yang dikarang oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti, dua orang jalan menulis kitab tafsir, maka tafsirnya ada Jalalain. Di sini yang pertama, wa anistaghfiru rabbakum. Apa makna bertobat di sini? Minasyirki, bertobat dari kesyirikan. Kalau ada khilaf dan salah, bertobat dari kesalahan. Dari dosa kecil, dari dosa besar, bertobatlah. Karena Nabi Muhammad bersabda, la saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil, kalau terus dilakukan jadi besar dia. Wala kabirata ma'al istighfar, dan dosa besar dengan istighfar akan hilang insyaallah. Nampaknya kecil, tapi kalau diulang terus jadi dosa besar. Kalau disepelekan jadi dosa besar. Nauzubillah, thumma nauzubillah. Allah Subhanahu wa taala, innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar. Allah bentangkan ampunan
di malam hari bagi orang yang berdosa di siang hari. Dan Allah juga bentangkan ampunan di siang hari bagi orang yang berdosa, khilaf dan salah di malam hari. Di sini dalam ayat, bertobatlah dari kesyirikan, minal ma'asi, dari dosa wa dzunub. Thumma tubu ilaih. Kemudian kembalilah kepada Allah. Tubu bermakna irji'u. Surah At-Tahrim Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kepada Allah, kembalilah kepada Allah dengan taubat nasuha. Selanjutnya, bagaimanakah cara taubat, aplikasi taubat yang kita lakukan? Ilaihi, kepada Allah itu apa bentuk taubat kita? Makna ilaihi di sini bil ta'ati, dengan taat kepada Allah. Maka disebutkan dalam perkataan salah seorang ulama di Mesir, bulan Rajab itu bulannya meninggalkan dosa, taubat. Kemudian bulan Sya'ban itu bulannya taat. Ketika datang di Ramadan, datanglah karamah keramat. Seperti Imam Syafi'i khatam Quran 60 kali. Inilah keramat ibadah yang sesungguhnya kita dapatkan nikmat di Ramadan. Berlomba-lomba dalam taat, itu termasuk keramat yang insya Allah kita dapatkan esok. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi kembali kepada Allah dengan apa? Pertama istighfar, kemudian dengan taubat, ikuti dengan taat. Kalau bersalah, ikuti dengan nadam, penyesalan. Maka disebut dengan at-taubatu wan nadam, taubat dan menyesal. Kemudian ketika mereka telah taubat, mereka telah kembali kepada Allah, telah melaksanakan ketaatan, Allah berikan janjinya. Apa kata Allah? Yumatti'akum, Allah akan berikan kepada kalian nikmat. Apa nikmat ini? Fit dunya, diberikan nikmat itu di muqaddimah, di kehidupan dunia dan tentunya di akhirat. Apakah nikmat di dunia Allah berikan kepada orang yang bertobat, orang yang taat? Mata'an hasanah, Allah berikan kepada mereka, yaitu nikmat yang terus menerus. Mata'an hasanah, dalam tafsir apakah makna mata'an hasanah? Bithibi ish, yang pertama kehidupan yang baik, Allah berikan kehidupan yang baik. Kemudian wasi'ah rizq, dan Allah lapangkan rezeki kita. Allah berikan yarzuqu man yasha, Allah berikan rezeki kepada orang yang Ia kehendaki. Dengan apa? Apa sebab mereka dilapangkan rezekinya? Karena mereka termasuk orang yang bertakwa. Bukankah Allah berfirman surah At-Talaq, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi bagi masalah hidupnya, dan Allah berikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Bapak Ibu, rezeki terbagi dua. Secara umum rezeki terbagi dua. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Mansur dalam kitabnya, dalam kamusnya Lisan Al-Arab. Wal arzaq nau'an. Kata beliau, rezeki itu terbagi dua. Secara umum rezeki terbagi dua. Yang pertama, zahirah lil abdan. Rezeki yang pertama adalah rezeki yang zahir. Berarti yang kedua rezeki batin. Manakah rezeki yang zahir ini? Zahirah lil abdan. Itulah yang nampak di badan, yang dibutuhkan di badan. Apa itu? Kal aqwal. Kul. Apa itu? Itulah makanan. Pagi subuh ada makan masjid raya, nanti siang di rumah kita, di berbagai tempat Allah sediakan rezeki di muka bumi. Jadi rezeki pertama itu yang nampak, yang didapatkan oleh kebutuhan jasmani, oleh badan kita, itu namanya al-aqwat. Yang kedua, apa nama rezeki tersebut? Wa batinan, rezeki batin. Ini yang paling penting. Apa rezeki batin? Itulah yang dibutuhkan hati. Jadi zahirah itu kepada abdan badan, batin lil qulub, kepada hati. Apakah yang dimaksud dengan rezeki bagi hati? Kal ma'arif wal ulum. Kata Ibnu Mansur, rezeki yang didapat oleh hati, inilah pengajian.
Inilah ilmu. Jadi ilmu kita cari rezeki bagi hati kita, nikmat hati kita ketika mendapatkan rezeki, ilmu, pengetahuan. Maka Bapak Ibu, bagaimana cara takut kepada Allah? Tidak ada cara lain kecuali dengan ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadil ulama." Di antara hamba Allah itu siapa mereka yang paling takut kepada Allah? Yang paling tahu halal haram? Para ulama. Apa makna ulama? Bukan para kiai, bukan para ustaz. Ulama di sini adalah orang yang punya ilmu, sehingga dengan ilmu itu dia semakin takut kepada Allah. Itulah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang bertakwa, kenal dengan kewajibannya, kenal dengan penciptanya. Bapak Ibu, jadi orang yang bertakwa, ahli istighfar, Allah berikan kepada mereka mataan hasanah, nikmat yang terus menerus mengalir, yaitu kehidupan yang baik, rezeki yang lapang, ila ajalin musamma. Apa makna kepada batas waktu tertentu? Musamma di sini maknanya sampai mati. Bapak Ibu, dalam hadis yang lain kita membaca, rezeki itu akan mengejar seseorang. Rezeki itu akan mengejar seseorang. Ya, rezeki itu akan datang kepada seseorang. Bahkan Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya annan nafsa lan tamut hatta tastakmila rizqaha. Seseorang pun akan mati, akan meninggal, akan wafat sampai Allah sempurnakan rezeki kepada mereka. Sampai Allah berikan rezeki sempurna kepada mereka. Namun Allah berikan, Nabi sampaikan kepada kita bagaimana cara menjemput rezeki itu. Ini penting juga. Kata Nabi, fattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kemudian apa lagi? Wa ahsinu wa ajmilu fit talab, berbaik-baiklah memintanya, mencarinya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sampai batas waktu maut, rezeki masih datang menuju dan mencari kita. Wa yu'ti fil akhirah, begitu pula kepada orang yang saleh, dengan amal yang mereka lakukan, Allah berikan kepada mereka rezeki di akhirat, surga. Sebagaimana di pertemuan kemarin kita sampaikan hadis Nabi, manakah surga itu? Fiha ma la ain ra'at, belum nampak oleh mata, wala uzunun sami'at, belum terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum terlintas dalam hati manusia. Sebagai gambarannya, yunadi munadi, ketika seseorang itu telah masuk ke dalam surga, datanglah seruan, datanglah panggilan mulia, datanglah seruan yang itu merupakan kabar gembira kepada ahli surga. Innakum antahyaw fala tamutu abada, wahai penduduk surga, selamanya kalian hidup, tak pernah mati-mati lagi. Wa innalakum antasibu fala tahrabu abada, selamanya kalian muda, tidak pernah tua lagi. Wa innalakum antan'amu fala tabu'asu abada, wahai penduduk surga, selamanya kalian mendapat nikmat, tidak pernah sengsara lagi. Bapak Ibu yang berbahagia, maka teruslah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi berjanji dalam sabdanya, hadis dalam kitab Mustadrak Rawul Hakim, Nabi Muhammad, man aksaral istighfar, man aksaral istighfar, orang yang memperbanyak istighfar, taubat kepada Allah, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, Allah gantikan sedihnya, risaunya dengan faraja, kebahagiaan. Wa min kulli dhiqin makhraja, sempit hidupnya diganti kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah berikan kepada dia rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka, baik itu rezeki bagi badan maupun rezeki bagi hati. Maka Bapak Ibu, mari sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang kita dapatkan pagi ini kita amalkan. Semoga kita termasuk ahlul istighfar, karena Nabi beristighfar lebih daripada 70 kali. Di hadis lain mi'ata marrah, 100 kali. Minta ampunlah kepada Allah. Apatah lagi kita berada di bulan Rajab, di penghujung Rajab,
menuju Sya'ban, menuju Ramadan. Maka mari kita jujur, mari kita taubat kepada Allah, akui semua dosa. Insya Allah masa lalu yang telah kita lalui akan menjadi masa depan yang indah ketika kita tutupi dosa dengan istighfar kepada Allah. Allah berfirman, memberikan janji, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu termasuklah istighfar, akan menghapus segala dosa-dosa, maksiat-maksiat di masa lalu. Demikian saja. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.